الركب اليماني ألا يا قاصد البيت الحرام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati wa ba'd. Sahabat hazanah tanah suci yang dicintai Allah. Siapa yang tidak ingin masuk Ka'bah? Tempat yang dikunjungi oleh jutaan umat Islam dari segala penjuru dunia setiap tahunnya. Dulu Ka'bah itu dibuka 2 atau 3 kali dalam sebulan untuk memberikan kesempatan kepada jamaah haji dan umroh. Banyaknya jumlah jamaah haji dan umroh yang belakangan ini jumlahnya mencapai jutaan. Jamaah haji itu total dalam negeri, luar negeri, semua sekitar 4 juta. Hal ini mustahil bagi petugas keamanan dan penjaga Ka'bah untuk mengkondisikan jutaan jamaah haji dan umroh. Oleh karena itu, Ka'bah ini selalu ditutup dan hanya dibuka apabila ada tamu kerajaan. Misalnya pemimpin negara Islam sedang datang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Pembukaan Ka'bah ini dilakukan oleh 2 orang penjaga Ka'bah. 1 orang memasukkan kunci dan satunya lagi menarik gembok. Sahabat hazanah tanah suci yang dicintai Allah. Pembuatan pintu itu berawal ketika Mekah diperintah oleh Pangeran Syarif Mas'ud Idris bin Hasan. Saat itu kota suci mengalami banjir besar pada tahun 1629. Nah, pada saat itu 2 tanah suci ini berada di bawah pengelolaan Kekaisaran Turki Utsmani, tepatnya di bawah kepemimpinan Sultan Murad keempat. Karena hujan lebat, Masjidil Haram banjir sehingga setinggi setengah dinding Ka'bah. Akibatnya, tembok sebelah utara itu mengalami kerusakan. Sementara dinding di sebelah timur yang menahan pintu Ka'bah juga ikut rusak. Maka Pangeran Mekah saat itu Syarif Mas'ud, beliau melapor kepada Sultan Murad keempat yang menjadi penguasa negara Turki Utsmani yang kekuasaannya terbesar di dunia pada saat itu. Nah, Sultan Murad ini memerintahkan gubernur Mesir yang bernama Muhammad Ali Al-Albani untuk mengambil tindakan yang diperlukan dan mendesak untuk memperbaiki Ka'bah. Selain itu, Sultan Murad juga mengirim delegasi khusus untuk menindaklanjuti pekerjaan perbaikan Ka'bah dan Masjidil Haram tersebut. Nah, pada saat itu, para insinyur Muslim memutuskan untuk memperbaiki tembok timur Ka'bah dan membangunnya ulang. Alasannya tembok tersebut sudah terlalu tua dan tidak dapat bertahan dari bencana alam lainnya. Karena dinding di sebelah timur diperbaiki total, maka pintu Ka'bah yang lama otomatis dilepas. Sultan Murad memerintahkan para insinyur Mesir saat itu untuk merancang sebuah pintu baru dengan kualitas terbaik untuk menjadi pintu Ka'bah yang serupa dengan desain yang lama. Namun kualitasnya dari segala macamnya juga diperbaiki. Pekerjaan membuat pintu Ka'bah itu dimulai pada bulan Oktober tahun 1629 dan selesai pada bulan Maret tahun 1631 tahun. Pintu tersebut bertahan sampai tahun 1944 ketika pendiri kerajaan Saudi, yakni Raja Abdul Aziz dari Al Saud, memerintahkan pembuatan sebuah pintu baru. Raja Abdul Aziz kembali meminta bantuan para insinyur Mesir yang telah menguasai pembuatan pintu Ka'bah sebelumnya dan sudah jelas berpengalaman. Mereka membaginya menjadi 2 rak dan menghiasinya dengan bentuk geometris yang dilapisi dengan 75 kg perak, sisanya dilapisi emas. Lembaran logam khusus berkualitas dan berdaya tahan tinggi sengaja digunakan untuk melawan faktor iklim yang ada di Timur Tengah. Sahabat hazanah tanah suci yang dicintai Allah, selama era kerajaan Arab Saudi, pintu Ka'bah ini diganti sebanyak 2 kali. Pintu pertama dibuat pada masa Raja Abdul Aziz yang menggunakan aluminium yang dilapisi oleh besi dan ditutup dengan plat perak dan emas. Sementara pintu kedua adalah yang sekarang sudah terpasang. Dan pintu tersebut dibuat atas perintah Raja Khalid. Pada tahun 1976, Raja Khalid melihat adanya goresan di bagian bawah pintu saat beliau melaksanakan ibadah sholat di Masjidil Haram. Kemudian dia langsung memerintahkan untuk dibuatkan pintu yang baru. Dan satu lagi pintu Taubah, yaitu pintu kecil di sebelah utara di dalam Ka'bah yang digunakan sebagai pintu untuk naik ke atap Ka'bah guna pemasangan kiswah Ka'bah.
Selain Raja Khalid, Raja Fahd juga ikut mengawasi renovasi itu dan selesai pada kepemimpinannya. Pintu Ka'bah ini dibuat dari bahan emas murni. Jadi emas Arab murni 99 karat yang merupakan emas dengan kualitas terbaik di dunia. Oleh karena itu, emas Arab ini sangat disenangi dan dikagumi oleh para jamaah haji dan umroh. Dan tidak sedikit dari mereka yang datang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, di waktu-waktu santai, para jamaah menyempatkan diri untuk datang ke toko emas. Pastinya ya berburu emas Arab. Karena memang jamaah semuanya sudah tahu kalau emas Arab ini memiliki kualitas terbaik di dunia. Dan selain itu, harganya juga lebih mahal kalau dijual di Indonesia. Jadi dapat untung dia. Ahibbai fillah, pintu Ka'bah dilapisi emas dengan total berat mencapai 280 kg. Pintu Ka'bah tersebut menelan biaya sebesar kurang lebih antara 13 sampai 14 juta real atau sekitar 50-an miliar rupiah. Nah, jarak pintu dari lantai tawaf itu 2,25 meter. Sedangkan panjang daun pintu mencapai 3,06 meter dan lebarnya 1,68 meter. Sahabat Khazanah Tanah Suci yang dicintai Allah, sebagian ulama memfatwakan sunnah masuk ke dalam Ka'bah. Alasannya adalah sewaktu Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah, Rasulullah SAW juga masuk ke Ka'bah. Rasulullah pun pernah bersabda, siapa yang masuk ke Baitullah berarti dia masuk ke dalam kebaikan, keluar dari kejahatan, dan dia mendapat ampunan. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Ibnu Abbas. Ketika masuk ke Ka'bah, Rasulullah SAW sangat menjaga attitude, sangat menjaga adab. Dengan apa? Dengan membaca takbir, tasbih, tahlil, tahmid, doa, dan istighfar. Nah, saat ini hampir tidak mungkin bagi kita para jamaah haji dan umroh untuk bisa memasuki Ka'bah yang pintunya saat ini selalu terkunci. Namun Rasulullah SAW telah memberi contoh ketika suatu hari Aisyah radhiyallahu anha ingin masuk ke Ka'bah, Rasulullah SAW menyuruhnya salat di Hijr Ismail. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika engkau ingin memasuki Ka'bah, masuklah ke Hijr Ismail karena ia merupakan Baitullah. Sabda Rasulullah tersebut bermanfaat sekali untuk memudahkan umat Islam memasuki Ka'bah dan menghindarkan kita semua dari berbagai akibat negatif berdesak-desakan pastinya dan berebut untuk bisa masuk ke dalam Ka'bah. Nah, Hijr Ismail yang terletak di sebelah utara pun dapat menjadi pilihan karena bagian tersebut dahulu termasuk pondasi Ka'bah. Sahabat Khazanah Tanah Suci yang dicintai Allah, Ka'bah yang ada saat ini memiliki satu pintu. Pintu ini merupakan satu-satunya akses untuk bisa masuk ke dalam Ka'bah. Tidak ada jendela atau pintu lain untuk bisa masuk ke sana. Namun sebenarnya pada zaman dahulu, Ka'bah memiliki lebih dari satu pintu. Bangunan yang ditinggikan sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini memiliki 2 pintu dan 1 jendela pada awalnya. Namun sayang sekali, sangat minim informasi terkait siapa yang membuat dan sampai kapan bertahan dengan kondisi tersebut. Menurut Profesor Ahmed Al-Mori, salah seorang guru besar di Universitas Ummul Qura, beliau berkata, hingga kini masih menjadi misteri siapa yang membangun pintu tersebut. Yang jelas, Ka'bah ini memiliki 2 pintu dalam waktu yang sangat lama. Dan komponen pintu Ka'bah pertama masih disimpan di museum sebagai harta dan khazanah Islam. Sementara pintu yang ada saat ini dibuat oleh Raja Khalid bin Abdul Aziz. Ia merupakan raja yang paling banyak menyumbang untuk pembuatan pintu Ka'bah yang kedua ini. Dan pintu Ka'bah ini sangat disakralkan oleh hampir 2 miliar umat Islam. Sahabat Khazanah Tanah Suci yang dicintai Allah, Munir Sarri Al-Jundi, seorang insinyur asal Suriah yang merancang pintu Ka'bah di pabriknya Syekh Mahmud Badr, yang merupakan salah satu pandai emas terbesar yang ada di kota Mekah saat itu. Al-Jundi juga mendapat sebuah kehormatan karena memang namanya tertulis di pintu Ka'bah sebagai seorang desainer pintu Ka'bah di Mekah. Al-Jundi ditugaskan untuk mendesain pintu Ka'bah karena keahliannya yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Pintu yang terbuat dari emas tersebut diukir ayatul Quran
Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha mendengar. Serta terukir tulisan Allah dan Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita untuk dapat selalu mengunjungi Baitullah dan melaksanakan ibadah haji dan umrah bersama keluarga besar kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aku ma tasma'un wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حادي الركب اليماني ألا يا قاصد البيت الحرام